Bukan ijazah palsu kali ini, tetapi postingan dari ex Wakapolri yang kita bahas. Wah, boleh juga ini, ngeri-ngeri sedap ini postingan ini. Menarik ya. Karena ini adalah sesuatu yang sifatnya faktual. Orang jelas-jelas terima duit hasil korupsi, dikembalikan uangnya, kok bisa-bisanya tetap diangkat jadi menteri di pos yang sama. Why Pak Prabowo? Kita bingung. Kita bingung pada Anda ya, yang katanya mau berantas korupsi tapi menteri yang jelas-jelas korupsi Anda angkat lagi. Nauzubillah min zalik ya. Jadi saya tidak kenal Dito Aryo Tejo, tetapi siapapun yang korupsi tidak layak menjadi pejabat publik. Termasuk juga mereka yang kemudian tidak bisa membedakan domain publik dan domain privat. Ya, merangkap jabatan. Bayangkan rangkap jabatan dengan wakil menteri dan lain sebagainya. Dulu saya berhenti sebagai staf khusus menteri ketika diangkat sebagai komisaris utama di sebuah BUMN. Itu saja orangnya udah ribut. Ini enggak rangkap-rangkap jabatan ya. Luar biasa. Jadi sahabat sekalian, coba kita bacakan ini. Ini ngeri-ngeri sedap bagaimanapun ya. Luar biasa Ugroseno ini. Biasanya agak halus tuh Ugroseno. Kenapa dia agak kesal atau gimana? Saya kira bukan kesal ya, tetapi kok penegakan hukum tidak jalan kepada seorang menteri yang jelas-jelas terima uang duit korupsi. Apa kata dunia gitu loh. Ya. Oke. Oh, tetapi yang dibikin Jido Listio ya? Ya, oh, nggak apa-apa ini aja. Oke, jadi kita dua ya, kita sekalian dua ini ya kita bahas. Jadi ada yang ini ya, yang ini beritanya ada ya. Jadi saudara sekalian ya, ada dua hal ya yang kita bahas. Pertama adalah soal tidak apa-apa soal gengs itu ya. Nanti kita terpaksa kita bahas dua-duanya. Gimana mau bahas yang mana kita? Dua-duanya kita bahas ya. Jadi saudara sekalian ya, yang pertama itu adalah soal pergantian Kapolri. Orang tentu akan bertanya ya. Nah yang kedua adalah tentang korupsi BTS. Sama-sama melibatkan kepolisian sesungguhnya. Nah soal pergantian Kapolri itu ya desas-desusnya makin kencang dan bahkan ada yang sudah dipersiapkan untuk menjadi pengganti Sigit Listio. Mungkin ya biar objektif coba kita bicara mengenai penggantian Sigit Listio sebagai sebuah polling ya. Jadi coba kita tanya ya. Jadi kita lihat nanti bagaimana hasil pollingnya. Menurut Anda apakah Listio Sigit sebaiknya diganti atau dipertahankan sebagai Kapolri? Gitu. Coba kita ya. Menurut Anda apakah Kapolri Listio Sigit sebaiknya diganti, karena tidak diganti sebagai Kapolri. Jadi biar jawabannya ini mungkin, seobjektif mungkin. Menurut Anda apakah Kapolri Listio Sigit sebaiknya diganti, tidak diganti sebagai Kapolri? A. Diganti. Ya. B. Diganti. B. Tidak diganti. Oke. Ini ya. Nah, saudara sekalian ya, kenapa kemudian ada hal isu mengenai pergantian Listio Sigit? Ya tentu karena salah satunya adalah Listio Sigit ini sudah terlalu lama menjadi Kapolri.
Listio Sigit itu menjadi Kapolri itu sejak tahun 2021 Januari ketika Idam Aziz pensiun. Kalau sekarang bulan Mei sekarang ini atau bulan Juni itu sudah hampir 4,5 tahun dia jadi Kapolri. Dan saya kira itu bisa dibilang Kapolri paling lama. Tito Karnavian nggak nyampe berapa tahun ya. Nah kalau seandainya nunggu pensiun, waduh pensiunnya paling lama. Dan kita tahu bagaimana Kapolri independensinya terhadap kasus-kasus yang terkait dengan Jokowi misalnya. Nah ini kita ambil satu contoh kasus yang menurut saya ini menarik jadinya untuk dibahas lebih lanjut soal postingan Ugroseno soal Dito ya. Jadi kita bahas nanti kalau ada beritanya tadi ya Sigit Listio kita ini kan lagi sudah ya. Oke. Jadi saudara sekalian yang terkait nah ini rumor Listio Sigit bakal diganti pengamat kalau Pak Prabowo betul-betul ingin (2) ya. Coba kita lihat nih kalau Gelora biasanya ada sumber lainnya. Judulnya tetap sama aja kayaknya ya tadi ya tetap sama. Nanti Dito Aryo Tejo kita akan bahas juga ya. Di kesempatan lain atau kita nanti lihat ya bagaimana konstelasinya. Agak susah sekarang saudara sekalian. Internetnya agak berat. Nah ini ya. Kita angkat di sini saja. Rumor Listio Sigit bakal diganti pengamat kalau Pak Prabowo betul-betul ingin mengendalikan Polri. Di Gelora, tapi kita lihat Gelora biasanya dia ngambil konten yang lain biasanya. Sumbernya Pos Kota ternyata. Hati-hati ya. Oke. Jadi di Pos Kota ya. Oke. Banyak sekali ininya. Lanjutkan video ya. Rumor pergantian Kapolri menguat, Jenderal Listio Sigit akan diganti. Pengamat politik wajar kalau dia diganti. Oke, coba kita bacakan ya. Rumor pergantian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali mencuat dalam 2 hari terakhir sehingga memicu spekulasi di kalangan pengamat politik dan masyarakat luas. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Listio Sigit akan digeser dari jabatannya dengan 2 kemungkinan posisi pengganti. Masuk ke dalam kabinet atau menjadi duta besar, kemungkinan besar untuk Malaysia. Kalau duta besar kira-kira ditempatkan di mana berdasarkan pengalaman para pendahulunya? Mantan Kapolri biasanya ditempatkan sebagai duta besar di Malaysia, ujar analis politik senior Hersubeno Arif dalam kanal YouTube Hersubeno Point dikutip oleh Pos Kota pada Senin 1 Juni 2025. Teman sendiri ya. Listio Sigit sendiri diketahui telah menjabat sebagai Kapolri sejak 27 Januari 2021 ketika Idam Aziz pensiun ya. Masa jabatannya saat ini telah mencapai hampir 4,5 tahun, lebih panjang dari pendahulunya Tito Karnavian yang menjabat selama 3 tahun 3 bulan. Kalau melihat usia jabatannya wajar kalau dia diganti kendati masa pensiunnya masih lama, yakni 5 Mei 2027 kata Hersubeno. Namun lebih dari sekadar masa jabatan, Listio Sigit kerap dikaitkan dengan kedekatannya dengan mantan Presiden Joko Widodo. Ia dianggap sebagai bagian dari geng Solo, sekelompok perwira tinggi TNI dan Polri yang pernah bertugas di kota Solo saat Jokowi menjabat sebagai wali kota. Geng Solo ini terdiri dari orang-orang yang karirnya melejit seiring dengan naiknya Jokowi menjadi presiden 2 periode, ujar Hersubeno. Menurutnya selain Kapolri, posisi Panglima TNI dan Jaksa Agung juga patut dipertimbangkan untuk diganti mengingat kedekatan mereka dengan pemerintahan sebelumnya dan masa jabatan yang sudah cukup panjang. Kalau Pak Prabowo betul-betul ingin bisa mengendalikan sepenuhnya institusi Polri, maka pergantian ini menjadi sebuah keharusan, tegasnya. Yang cukup mengejutkan dari kabar ini adalah nama yang disebut sebagai calon pengganti, yakni Komisaris Jenderal Polisi Rudi Herianto Adi Nugroho. Saat ini Rudi Herianto menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebuah posisi yang berada di luar struktur Polri. Walaupun masih perwira tinggi Polri aktif, dia saat ini sudah berada di luar struktur institusi Polri. Saya tidak tahu bagaimana aturannya, kata Hersubeno. Apakah seperti di TNI? Harusnya kalau dia berada di luar struktur, berarti sudah pensiun, tapi ternyata dia belum pensiun.
Ya begitulah kalau kita lihat aturan-aturan itu cenderung seenaknya ya. Karena dibilang begini, jadi yang agak aneh itu adalah ada yang ditugaskan untuk jabatan di struktur birokrasi, ada jabatan politik. Nah kalau jabatan politik harusnya berhenti sudah. Tapi kalau jabatan di struktur birokrasi, I don't know exactly, tapi kita harus bedakan antara polisi dan tentara kalau saya mau jujur. Ya, asal polisinya itu menggunakan sebuah cara berpikir yang begini, cara berpikir yang apa istilahnya ya? Saya ingin katakan cara berpikir yang betul-betul melihat polisi itu sebagai civilian. Nah masalahnya adalah polisi itu tidak dilihat sebagai civilian. Ada jenderal dengan struktur yang rigid dan lain sebagainya. Jadi kalau seandainya dia tidak dilihat sebagai civilian murni, maka seperti kekuatan bersenjata yang ada perwakilannya. Nah harusnya tidak demikian. Jadi kalau saya mengatakan tentara TNI haram hukumnya dia menjabat di jabatan-jabatan sipil kalau belum pensiun. Itu tentara TNI. Tapi Polri itu bisa menjabat di jabatan-jabatan sipil asal struktur kemiliterannya sudah mulai cair, tidak rigid seperti sekarang ini. Bahkan bila perlu tidak ada pangkat jenderal di kepolisian lagi. Jadi pangkat tertinggi misalnya ya komisaris saja, komisaris besar misalnya. Karena polisi berbeda sesungguhnya dengan tentara. Tapi sekarang pernah zaman Pak Gatot misalnya mengatakan persenjataan polisi Brimob itu lebih canggih daripada persenjataan TNI. Waduh. Jadi sahabat sekalian, kita harus pikir ulang ya. Karena kalau misalnya sistem komando sekarang ini seperti militer, maka yang namanya Kapolri itu ada perwakilan-perwakilan, akan terjadi dualisme. Misalnya ya, seorang sekjen yang ada di kementerian kan loyalitasnya ganda dia. Kalau dia belum pensiun, dia harus loyal kepada menteri, tapi loyal juga kepada Kapolri. Nah ini yang saya kritik. Sama juga TNI, kalau dia misalnya di jabatan-jabatan yang tidak diperbolehkan, maka dia ada loyalitas ganda. Dan itu yang menurut saya tidak terlalu baik. Ya, kalau kita bicara mengenai good governance dan clean government. Jadi baik polisi maupun tentara tidak boleh rangkap jabatan. Tapi untuk polisi kalau sudah ada yang namanya reformasi kepolisian menjadi polisi itu lebih berwajah sipil, yaitu sipil yang dipersenjatai, maka bisa saja kemudian polisi menjabat jabatan-jabatan sipil karena pada dasarnya dia akan disamakan dengan jabatan-jabatan sipil lainnya. Tapi dengan syarat tadi yang saya katakan, tidak boleh dia sistem komando seperti militer. Kalau dia sistem komando seperti militer, nah inilah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik. Jadi dia bersentuhan dengan sipil, tetapi tradisinya tradisi militer dengan gaya komando dari Sabang sampai Merauke. Bahkan jaringan kepolisian itu jauh lebih powerful dibandingkan jaringan tentara. Ini yang kemudian menjadi institusi yang tiba-tiba unchallenged, tidak bisa di-challenge gitu. Makanya ke depan itu kita selalu bicara mengenai polisi itu harusnya ada yang dikaryakan di daerah, jadi polisi daerah, ada dikaryakan untuk penegakan hukum, maka dia masuk Kementerian Hukum bersama Jaksa Agung ya. Ada yang kemudian dimasukkan ke dalam keamanan dalam negeri ya sebagai bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi dipecah 3. Lalu ada polisi yang profesional ya kayak FBI dan lain sebagainya yang jumlahnya terbatas. Jadi untuk yang namanya high crimes ya seperti misalnya cyber dan lain sebagainya. Jadi enggak seperti sekarang ini. Mulai dari polisi lalu lintas yang kerjanya barangkali tidak terlalu sophisticated sampai Jenderal Kapolri menjadi satu kesatuan. Itu yang kemudian menyebabkan polisi ini bukan seperti sipil yang bersenjata,
tapi sipil yang seperti tentara. Itu yang, tapi ini kita memerlukan diskusi lebih lanjut mengenai hal ini. Tapi soal Listio Sigit itu ya mutlak yang namanya kesetiaan. Kalau kesetiaannya ganda ya kacau, gawat. Dalam kasus ijazah palsu makin terlihat bahwa polisi bekerja untuk kepentingan Jokowi kelihatannya. Nah, orang mengatakan selama Sigit Listio tidak diganti, ya nggak bisa kita terus. Kira-kira begitu. Tidak bisa kita kemudian mengharapkan adanya netralitas polisi terhadap kasus-kasus yang menjerat Jokowi. But the question is, apakah Prabowo juga bisa diharapkan? Itu kan masalahnya. Sampai terus terang, I have no final answer terhadap Prabowo. Apakah dia bisa diharapkan atau tidak sih sesungguhnya sebagai pemimpin yang bisa menegakkan hukum seluruh-seluruhnya, memberantas korupsi dan lain sebagainya. Saya tidak a priori, tetapi saya belum mendapatkan jawaban. He is a sophisticated president atau sama sekali sebenarnya dia orang yang kebetulan jadi presiden saja dan we don't hope ya with him. Nanti kita akan lihat ya ke depannya. Saya tadi saudara sekalian membuat polling dan polling itu menarik ya mengenai Sigit Listio ini. Apakah setuju diganti atau tidak diganti? Saya merasa biasanya mayoritas akan mengatakan setuju diganti. Tapi kita lihat dulu, benarkah mayoritas masyarakat menginginkan Listio Sigit itu diganti? Menurut Anda apakah Kapolri Listio Sigit sebaiknya diganti, tidak diganti sebagai Kapolri? 1.800 yang voting, yang diganti 97%, tidak diganti 3% saja. Benar kan? Saya prediksikan mayoritas mengatakan agar diganti. Oke, kita sebutkan alasan digantinya apa ya. Sebaiknya diganti agar regenerasi dan Polri lebih mengayomi rakyat. Diganti saja, ganti dengan orang yang punya integritas, kapabilitas dan kredibilitas supaya hukum tegak lurus, tidak tebang pilih, biar tidak ada yang mengontrol institusi Polri dari kelompok manapun. Tapi ya penggantinya orang yang punya integritas ya. Can we find it? Finding somebody with the integrity in the national police, this is the question ya. Oke. 100% diganti, yang terafiliasi dengan Jokowi wajib hukumnya diganti. Semoga Pak Prabowo pilihan kita rakyat Indonesia bisa melakukannya kalau memang benar tujuannya dan bekerja untuk warga negara rakyatnya yang bukan rakyat 58%. Tingkat kepuasan terhadap Prabowo ya 59% saja ya. Diganti secepatnya, semua orang Solo harus disingkirkan dari kekuasaan dan perpolitikan karena sangat membahayakan kelangsungan NKRI. Dimanja-manja oleh si Petruk selama 10 tahun seolah dia yang paling berkuasa. Wajib diganti secepatnya, orang bahaya salah satu geng Solo yang sekarang ada di pusat. Sangat amat wajib dan harus diganti Kapolri. Saya kira sudah kelamaan juga ya, 4,5 tahun itu. Udah kelamaan dan makin rusak institusi Polri, bahkan gerbong di bawahnya kalau nggak mau berintegrasi dengan pemerintahan baru dan berusaha membuat onar dengan melindungi kepentingan orang golongan tertentu, baiknya dipecat saja atau non-jobkan. Sangat sepakat untuk diganti. Buat apa punya Kapolri nggak tegas kepada penjahat berdasi di negeri ini? Ambil tindakan beraninya hanya kepada maling ayam kampung, malu-maluin aja dengan 4 bintang di pundaknya kalau cuma berani kepada maling ayam kampung lagi. Sudah terlalu lama tidak ada perubahan di lingkungan Polri. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Luar biasa ya. Kemudian KM 50, seluruh ternak Mulyono harus diganti dari Kapolri TNI dan menteri-menterinya. Dalam minggu ini juga dari Panglima ABRI juga dalam minggu besok, dan ganti semua yang berhubungan dengan rezim Yahudi. Kok ada Yahudi semua. Sudah banyak masalahnya, sangat harus diganti. Bahaya dia hanya melihat Jokowi bukan ke rakyat. Wajib diganti, sama saja pelanga-pelongo seperti bosnya. Polling pelipur lara dari Sang. Kok pelipur lara sih? Saya justru ingin melihat pendapat yang genuine. Anda isi dong polling. Kapolri diganti tapi jangan hanya dagelan, artinya masih geng-geng itu juga percuma. Lebih baik secepatnya diganti supaya kepolisian tidak makin hancur.
Ganti saja tidak independen. Sudah kelamaan dan jelas sekali dia balas budi sama Jokowi yang mengangkatnya jadi Kapolri. Ganti Sigit Titipan Mulyono. Adakah keberanian Proro? Nah, itu masalahnya ya. Oke. Percuma survei yang isi hanya pendukungnya Anies. Susah ya, sudah a priori duluan ya. Kemudian saya kira tidak ada yang percuma. Cuma kalau kita kemudian mendikte bahwa berdasarkan polling Refli Harun Channel bahwa Kapolri harus diganti, enggak juga. Saya hanya ingin mengetahui bagaimana sih pendapat publik, tuh aja bro. Ya, pendapat publik seperti ini, ya udah itu aja ya, santai aja. Kita enggak juga ngoyo-ngoyo amat gitu ya. Kita berganti tidak berganti itu kan demi kebaikan kita semua. Menurut Anda apakah Kapolri Listio Sigit sebaiknya diganti, tidak diganti sebagai Kapolri? 2.700 yang voting, diganti 97%, tidak diganti 3% saja. Jadi itu data yang kita sodorkan. Dan kalau memang diganti, ya carilah orang yang berintegritas, yang tidak bermasalah, yang berani membuka KM 50, yang kemudian tidak menyebabkan polisi sebagai institusi seperti Sambo ya, yang uangnya gila-gilaan dan lain sebagainya. Padahal dengan adanya kasus Sambo harusnya Kapolrinya harusnya sudah dicopot itu ya kan, karena jelas sekali Sambo berusaha merekayasa dan nggak diapa-apain gitu loh pimpinan-pimpinannya. Ya seorang teman pernah bilang waktu itu kan, boleh kita mengkritik tapi asal jangan minta ganti Kapolri. Nah sekarang ya harus dievaluasi secara benar apakah polisi sudah lebih baik atau sudah baik di bawah kepemimpinan Listio Sigit. Kalau jawabannya baik ya perlu dipertahankan, tapi kalau jawabannya tidak baik ya kenapa harus dipertahankan. Jadi baik tidak baik itu ada dua hal. Apakah polisi semakin tidak korup kalau saya ya. Yang kedua, apakah polisi semakin netral, itu aja. Tidak ada presisi dan lain sebagainya. Apakah korupsinya berkurang signifikan? Kedua, apakah keberpihakannya juga tidak lagi terlalu tinggi sehingga dia bisa bertindak netral. Nah itu kan permasalahan. Nah, termasuk dalam kasus ijazah palsu, pagar laut dan lain sebagainya. Begitu sobat era sekalian. Tadi saya janji untuk membahas soal Dito Aryo Tejo. Nanti setelah ini ya, mungkin malam kita bahas khusus Dito Aryo Tejo. Kok bisa seorang menteri yang sudah dinyatakan mendapatkan uang dan mengembalikan uang tersebut tetap menjadi menteri. Nah ini juga persoalan kita terhadap Prabowo Subianto. Makanya kemarin dalam diskusi di kediaman Habib Rizik ya, bicara tentang hari Pancasila, hari lahirnya Pancasila, ya saya mengatakan kita harus saya kehilangan konteksnya. Jadi sekali lagi saudara sekalian ya, yang namanya kepolisian itu, kita juga harus lihat apakah Prabowo kita bisa harapkan atau tidak. Karena the problem is apakah di pembantu-pembantunya ex Jokowi ataukah problemnya di di Prabowo sendiri. Saya katakan ya kita juga harus kritis dengan Prabowo. Jangan kemudian seolah-olah kita hanya menyalahkan Jokowi tapi kemudian membiarkan Prabowo berlenggang begitu saja seolah tidak ada masalah. Dan mengenai rating approval ya, kalau dari IPO bukan 81% bro. Ratingnya itu cuma 59% saja kalau nggak salah ya kepuasannya. Karena ternyata nggak nyampe lah. Ya 59% kalau tidak salah. Karena ternyata yang cukup pun dimasukkan ke dalam tingkat kepuasan ya. Begitu saudara sekalian ya. Ini mohon maaf nih saya agak terbata-bata karena tadi terpaksa mengubah tema di tengah jalan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan bahas soal-soal lainnya.